Misi hancurkan Cina, Amerika bakal sebar militernya ke Asia Tenggara untuk bendung manuver Cina. Manuver militer Cina saat ini sudah membuat Amerika Serikat khawatir. Pasalnya, Amerika Serikat hanya menumpuk kekuatan mereka di Asia Timur. Pasukan Amerika Serikat saat ini terkonsentrasi di Asia Timur Laut. Karena itu, negeri Paman Sam ingin menyebar posisinya merespon tantangan keamanan yang berkembang, termasuk dari Cina. Kami saat ini terkonsentrasi di Asia Timur Laut, kata David Halfey, Asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk urusan Indo-Pasifik, seperti dilansir Yonhap, mengutip situs Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada Senin 1 September 2020. Kami ingin membuat kehadiran kami lebih tersebar secara geografis, lebih tangguh secara operasional, ujar Halfey. Mungkin masa depan akan lebih sedikit tentang pangkalan dan lebih banyak tentang tempat, mampu beroperasi di berbagai lokasi, yang memberi kami fleksibilitas dan kelincahan untuk menanggapi berbagai ancaman dan tantangan yang berbeda, ungkap dia. Komentarnya muncul ketika Amerika Serikat mendorong fleksibilitas strategis yang lebih besar untuk pasukannya yang ditempatkan di seluruh dunia. Ini di tengah spekulasi Washington bisa mempertimbangkan untuk menarik beberapa pasukannya keluar dari Korea Selatan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper sebelumnya mengatakan dia ingin lebih banyak menempatkan pasukan di berbagai tempat. Sebab itu memberi Amerika Serikat fleksibilitas strategis yang lebih besar dalam menanggapi tantangan di seluruh dunia. Hubungan dengan Cina. Hanya ekspor menekankan, ia belum mengeluarkan perintah untuk menarik pasukan dari semenanjung Korea. Kementerian Pertahanan Korea Selatan juga mengatakan, pengurangan pasukan Amerika Serikat Korea belum dibahas antara kedua belah pihak. Saat ini sekitar 28.500 tentara Amerika Serikat ditempatkan di Korea Selatan. Menurut Halfey, keberadaan pasukan yang fleksibel tersebut untuk memastikan Amerika Serikat tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman, termasuk dari Cina. Salah satu kunci dalam strategi kami adalah berbincang tentang menempatkan hubungan dengan Cina pada lintasan transparansi dan non-agresi, kata Halfey. Itu akan membutuhkan saluran komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dengan Cina. Ada area lain di mana kami mungkin memiliki peluang untuk bekerja sama berdasarkan minat bersama. Tetapi, itu adalah sesuatu yang harus kami kerjakan dengan Cina untuk mengidentifikasi, imbuhnya. Beijing langsung bereaksi keras dengan adanya laporan Pentagon soal rencana militer Cina menggandakan jumlah nuklirnya dalam 1 dekade ke depan. Kementerian Pertahanan setempat menyatakan, Amerika Serikat salah tafsir dan mencemarkan nama baik militer Cina. Laporan itu mencemarkan nama baik modernisasi militer Cina, pengeluaran pertahanan kebijakan nuklir dan masalah lainnya, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan dikutip dari AFP Kamis 3 September 2020. Seperti diketahui, studi tahunan Pentagon tentang kekuatan militer Cina dirilis Selasa 1 September 2020 mengungkap bahwa Cina telah menyamai atau melampaui kekuatan militer Amerika Serikat di beberapa bidang pertahanan.
Laporan itu juga mengungkap tentara pembebasan rakyat Cina siap memenangkan konflik apapun dengan Amerika Serikat terkait Taiwan. Hal ini karena Cina menganggap Taiwan sebagai wilayahnya. Pemerintah Cina mengatakan, laporan itu adalah contoh terbaru dari ketakutan Amerika Serikat untuk membenarkan anggaran militernya sendiri sebagai yang tertinggi di dunia. Cina selalu menjalankan kebijakan pertahanan nasional defensif dan semua orang tahu bahwa Cina adalah pembangun perdamaian dunia, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying dikutip Kamis 3 September 2020. Cina kemudian menyerang balik Amerika Serikat dan berkata pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di seluruh Pasifik menjadi pemicu ketegangan di Asia. Ketegangan antara kedua negara adidaya tersebut telah membara di Laut Cina Selatan dalam beberapa pekan terakhir, di mana Cina menegaskan klaim teritorial yang disengketakan oleh negara tetangga termasuk Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Taiwan. Dalam laporan Pentagon tersebut, Cina pun disebut bakal membangun fasilitas logistik militer di wilayah ASEAN. Salah satu lokasi yang dibidik adalah Indonesia. Pentagon bulan lalu mengatakan bahwa latihan Cina yang melibatkan peluncuran rudal balistik di laut mengancam keamanan regional. Di sisi lain, Cina telah mengecam Amerika Serikat yang membuat daftar hitam atas 2 lusin perusahaan milik negara Cina terkait kegiatan di Laut Cina Selatan. Militer Cina sedang mendorong penggandaan 200 lebih hulu ledak nuklirnya dalam 1 dekade, dengan kemampuan untuk meluncurkannya bersama rudal balistik melalui darat, laut, dan udara. Pentagon melaporkan pada Selasa 1 September 2020, selain bertujuan untuk kesetaraan teknologi dengan Amerika Serikat, tentara pembebasan rakyat juga fokus untuk melakukan operasi bersama, bahkan berniat untuk dapat mencegah atau mengalahkan upaya Amerika Serikat turun tangan atas nama Taiwan. Laporan tahunan dalam perkiraan publik pertama dari kapasitas nuklir Cina disebutkan bahwa negara itu memiliki hulu ledak yang berjumlah di bawah 200. Dalam persediaan nuklirnya, kurang dari 300 atau lebih yang diperkirakan oleh analis independen. Laporan Pentagon mengatakan, jumlah hulu ledak dan nuklirnya diperkirakan akan berlipat ganda selama 10 tahun. Cina sudah dapat meluncurkan senjata nuklir dengan rudal balistik dari darat dan laut, dan secara mengembangkan kapasitas untuk mengembangkan rudal balistik yang diluncurkan dari udara juga. Tampaknya Beijing akan berusaha mengembangkan militer pada pertengahan abad yang setara dengan, atau dalam beberapa kasus, lebih unggul dari militer Amerika Serikat, atau kekuatan besar lainnya yang dipandang Cina sebagai ancaman, kata laporan itu. Jika Cina mencapai tujuan itu dan Amerika Serikat gagal menangganinya, laporan itu mengatakan akan memiliki implikasi serius bagi kepentingan nasional Amerika Serikat dan keamanan tatanan berbasis aturan internasional. Seorang pejabat Pentagon mengatakan bahwa meskipun Cina tetap jauh di belakang Amerika Serikat, dalam hal hulu ledak nuklir, percepatan tersebut menunjukkan Beijing bergerak dari postur pencegahan minimum tradisionalnya ke persaingan penuh. Dikombinasikan dengan kurangnya transparansi mengenai maksud strategis mereka dan kebutuhan akan kekuatan nuklir yang jauh lebih besar dan lebih beragam. Perkembangan ini menimbulkan perhatian yang signifikan bagi Amerika Serikat, kata Wakil Asisten Menteri Pertahanan Chad Sprague.